Puji Tuhan, segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Sungguh baik dan sangat baik Tuhan kita. Dan mari dengan waktu yang ada, kita akan beribadah, kita akan memuliakan Tuhan, dan kita akan mentinggikan Tuhan lewat ibadah kita. Haleluya. Yesus, puji Tuhan. Amin Yesus, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
kesempatan yang indah yang Tuhan berikan hari ini. Kami lagi akan beribadah kepada Tuhan. Tentunya dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami rindu mengagungkan Engkau. Dan lewat ibadah ini biar nama Tuhan yang kami puji dan kami tinggikan. Berdoa Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, bahkan saudara-saudara yang sementara mengikuti ibadah ini, biar kiranya sama-sama kami diurapi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan, kami diberkati oleh Tuhan apabila kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pakai dan urapi kami semua, biar nama Tuhan yang ditinggikan, kemuliaan Tuhan yang nampak dalam ibadah kami pada saat ini. Kami akan buka ibadah ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan lewat penyembahan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Puji
Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Mari kita akan mau bersuka cita. Kita akan mau angkat pujian yang girang-girang. Sekali lagi jemaat yang beribadah di rumah, bahkan siapa saja yang sementara mengikuti ibadah ini, mari satukan hati kita untuk kita akan mau berglori bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Amin. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada Allah yang pimpin kita pertemuan di udara lagi. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap berglori bagi nama Tuhan. Ada sukacita dalam kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Bila sangkakala berpuji, nama kita ada di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Zaman ini lalu pada harinya, kalau sangkakala Allah terdengar, amin. Orang yang bersama kalian, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk kita akan dengar kebenaran firman Tuhan
yang tentunya akan memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Amin. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Puji Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami akan siapkan hati kami, Tuhan. Kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua. Kau nyatakan isi hati-Mu, Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu, dan kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya setelah kita memuji Tuhan, kita saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kehidupan kita, sehingga apapun perjalanan kehidupan kita di sepanjang minggu yang akan kita jalani lagi, kita akan terus berjalan dalam terang firman Tuhan. Jadi sekalipun melewati lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah baka, bahkan melewati bayang-bayang maut, tetapi dengan firman Tuhan janjinya ya dan amin. Dia akan terus menyertai kita dalam segala situasi, kondisi apapun, dia akan tetap ada untuk kita. Nah, sebab itu kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita untuk kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Kita akan renungkan bersama firman Tuhan. Karena menjalani hidup hari-hari ini tentunya kita membutuhkan firman Tuhan. Kita butuh pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Dan biar firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Sehingga apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang sedang kita lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, ataupun barangkali ketika kita sedang menghadapi masalah persoalan, firman Tuhan tetap menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan salah melangkah, kita tidak akan salah bertindak, apalagi kita akan salah mengambil keputusan. Tentunya dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan selalu mengambil keputusan yang terbaik, karena keputusan kita hari ini tentunya itu akan menentukan hari depan kita. Keputusan kita hari ini tentunya kita percaya sebagai umat Tuhan itu akan merubah keadaan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dengan kita mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, kita akan melihat hari depan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Ada terlalu banyak masalah persoalan dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Tentunya kita membaca firman Tuhan, kita membutuhkan firman yang memberikan kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-37. Kita akan baca ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan yang akan kita baca di dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Bunyi firman Tuhan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dasar perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya yaitu firman Tuhan. Sehingga sekalipun kita memang melewati pergumulan-pergumulan, melewati pekerjaan yang berat, hari-hari yang terasa berat, tetapi ketika firman Tuhan itu menjadi pedoman, maka kita akan diberikan kekuatan baru sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga sekalipun kita seperti menghadapi jalan yang buntu, kita lihat dan kita memandang kepada Tuhan yang selalu menyediakan jalan saat tiada jalan. Nah, di sini pembacaan kita dalam perenungan kita, dalam kita beribadah saat ini, jemaat yang mengikuti dari rumah dan dimanapun saudara berada, yang meluangkan waktu untuk bersama-sama ada di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan terlebih di saat kita akan renungkan firman Tuhan bersama. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita tahu bersama bahwa kita sedang ada di masa-masa sulit. Dunia sedang hadapi pergumulan yang sama dengan pergumulan yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Dan di daerah kita masing-masing memiliki pergumulan yang sama dalam hal ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19 ini atau mewabahnya virus corona. Saudara-saudara, ini bukan pergumulan yang biasa-biasa,
Karena ada begitu banyak orang yang ada dalam tekanan. Mereka ada dalam keadaan yang stres, frustrasi, merasa disepelekan, dikucilkan, ditinggalkan. Ada yang merasa dan mengalami hal yang tidak mengenakan, yaitu ditolak. Padahal itu adalah kampungnya sendiri. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat sebenarnya. Namun sebenarnya ketika kita bisa mau bergandengan tangan menghadapi pergumulan ini, ketika kita memahami dan mengerti bahwa dalam pergumulan kita membutuhkan orang lain, tentunya bersama-sama menghadapi pergumulan ini, sekalipun pergumulan ini berat, itu akan terasa ringan karena kita bersama-sama bergandengan tangan menghadapi pergumulan ini. Jadi yang kuat menanggung yang lemah, yang berkelebihan tentunya juga bisa menanggung yang berkekurangan, seperti yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Dan pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam menghadapi pergumulan ini, supaya pergumulan ini bisa dihadapi, pergumulan ini bisa dijalani. Saudara-saudara, sebab itu di sini kita pembacaan firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya apapun pergumulan hari-hari ini, sebagai orang yang percaya, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sebenarnya Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Langkah-langkah kehidupan orang yang percaya kepadanya, sebenarnya Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah menentukan. Dan sebenarnya memang Tuhan sudah menyediakan jalan untuk dijalani oleh setiap orang yang percaya, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Menghadapi pergumulan ini, menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain, menghadapi setiap masalah, setiap persoalan yang ada. Jadi dengan ayat yang kita baca ini, sebenarnya Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebagai orang percaya tentunya kita mengerti dan memahami bahwa kita ini memiliki kehendak bebas. Jadi kita memiliki kehendak bebas. Namun sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, apalagi kita menyadari bahwa kehidupan kita ditebus dengan cara yang luar biasa. Dia mati di atas kayu salib karena menebus dosa-dosa kita. Jadi kehidupan kita ini bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kehidupan kita ini kita berusaha untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka selanjutnya, hal-hal apa yang menjadi kebutuhan kita, hal-hal apa yang menjadi pergumulan kita, selanjutnya itu adalah bagian-bagiannya Tuhan untuk Dia kerjakan untuk kita. Jadi kita melihat Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang. Kita di sini, saudara, kita yang hidup di hari-hari ini, kita tidak akan hidup menurut semaunya kita. Kita tidak akan hidup menurut semaunya gue. Kita tidak akan hidup suka-sukanya kita. Tetapi firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, sehingga kita akan hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Itu berarti kita menjadi orang-orang yang dengar firman Tuhan, yang ada dalam pengembalaan dan hidup tergembalakan. Karena menghadapi berbagai macam masalah persoalan yang hadir di tengah-tengah dunia ini, kita tidak bisa berjalan sendiri dan kita tidak bisa hidup suka-sukanya kita. Kita harus berpedoman kepada firman Tuhan. Kalau kita ingin menikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan, kalau kita ingin menikmati yang namanya campur tangan Tuhan, kalau kita ingin menikmati yang namanya
berkat-berkat Tuhan. Kalau kita ingin menikmati segala yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya, itu berarti kita harus hidup berpedoman kepada firman Tuhan. Kita harus ada dalam pengembalaan dan hidup kita harus tergembalakan. Kalau hidup kita tergembalakan, bahwa kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, maka kita akan mengalami dan menikmati yang namanya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di luar sana ada begitu banyak masalah. Di luar sana ada begitu banyak persoalan. Di luar sana ada begitu banyak pergumulan. Di luar sana ada begitu banyak cobaan. Ada begitu banyak godaan. Apa yang tidak ada di luar sana? Semua ada di luar sana. Dan saudara-saudara, banyak di antaranya ialah untuk memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Ancaman di sana ada. Karena dunia ini bukan firdaus. Dunia ini adalah gudangnya masalah. Dunia ini adalah gudangnya persoalan. Sebab itu kalau kita ingin menikmati seperti firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur ini yang kita baca tadi, ingin menikmati perjalanan hidup kita yang ditentukan Tuhan, yang ditetapkan Tuhan, sekalipun kita berada di kondisi dunia hari-hari ini yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, banyak orang ada dalam ketakutan, dan banyak orang mengalami stres, ada yang mengalami depresi, putus asa. Mengapa? Karena terlalu berat yang dialami, terlalu berat yang dihadapi. Sekalipun telah mengerahkan segala daya yang ada, itu tidak membuat sukacita, damai sejahtera, keamanan, ketenangan itu dimiliki. Nah, saudara-saudara, maka sebab itu sekali lagi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ingin hidup dan kehidupan kita ini kita ingin ada seperti firman Tuhan mengatakan bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tuhan merancang kita untuk kita menerima berkat. Apalagi dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Dia telah menanggung kehinaan supaya kita menerima kemuliaan. Jadi Tuhan tidak merancangkan kita mengalami yang namanya celaka. Tuhan tidak merancang kita untuk kita mengalami kebinasaan. Namun Tuhan merancang kita untuk kita menerima berkat. Merancang kita untuk menerima kemuliaan. Kita hanya akan nikmati kemuliaan yang Tuhan karuniakan itu ketika kita ada di jalannya Tuhan. Dan Tuhan yang menetapkan. Tinggal kita, bagaimana kita mau mengambil sikap, bagaimana kita mau memilih. Apakah kita mau memilih menerima kemuliaan? Apakah kita memilih menerima berkat? Ataukah kita mau hidup bebas sesuka-sukanya kita? Tidak mau digembalakan, tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur, tidak mau diarahkan, tidak mau dibimbing. Berarti kita tidak mau mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Sementara di luar sana, saudara, ada begitu banyak yang ingin menikmati sukacita, damai sejahtera, sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang besar yang dialami oleh dunia hari-hari ini. Kita lihat di sini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Bukankah ini yang kita perlukan hari-hari ini? Bukankah ini yang kita butuhkan? Inilah keperluan kita.
ketika kita diarahkan dan ketika kita seperti dipaksa karena kita harus menerima kenyataan. Jadi kita diarahkan untuk benar-benar siap menjalani kehidupan di normal baru. Jadi saudara-saudara, ini adalah tantangan. Para ahli mengatakan, apakah masyarakatnya sudah siap untuk hidup di normal baru? Para ahli sendiri, mereka mengkhawatirkan, mencemaskan masyarakat dengan melihat kehidupan masyarakat itu sendiri. Ada yang tidak mau diatur, ada yang mau hidup suka-sukanya dia, ada yang biasa menabrak segala aturan, ada yang memang tidak mau dengar setiap himbauan, apalagi tunduk kepada aturan dan hukum yang berlaku. Namun sebenarnya bagi orang yang percaya, bagi orang yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sekalipun kita hidup di segala zaman, sekalipun kita hidup di zaman dengan mewabahnya virus corona ini, dengan gaya hidup yang berbeda, kita tidak akan kaku dengan kehidupan, dengan segala zaman. Dengan kita hidup di segala pandemi, di segala mewabahnya, segala apa yang menjadi bencana bagi dunia. Jadi dengan kita hidup, langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan biarkan kita jatuh, tetapi Dia ingin melihat kita hidup dalam keberkatannya. Dia ingin kita menerima kemuliaannya. Sekalipun dunia ada dalam masalah, dunia ada dalam pergumulan, dunia sedang menghadapi musibah, Tuhan telah menetapkan kita. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan, ingatlah firman Tuhan ini, yaitu apabila kita jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Dia menopang tangan kita, Dia memegang tangan kita, Dia ada untuk kita. Dengan demikian, kekhawatiran di luar sana itu bukan menjadi kekhawatiran kita. Ya, secara manusia tentunya dengan kemanusiaan yang ada, kita sangat berempati dengan mereka. Namun kembali kepada kehidupan kita, yaitu apapun keadaan, apapun kondisi dunia, sekalipun sedang menuju kepada kehancuran karena keinginan-keinginan dosa yang ada di dalamnya, tetap bagi orang yang percaya, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita diatur oleh Tuhan. Apapun ancaman, apapun bahaya, sekalipun dunia sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan karena keinginan dosa yang ada di dalamnya, tangan Tuhan menopang tangan kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak lepas tanggung jawab dengan kita. Kita yang sudah berani hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita yang sudah berani hidup tampil untuk jadi berkat di tengah-tengah keganasan dan kegelapan dunia ini, kita yang mau jadi surat yang terbuka, kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kita lakukan bagian-bagian kita, maka Tuhan lakukan bagian-bagian Tuhan untuk kita. Menghadapi pergumulan ini, mari berusaha kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berusaha kita hidup layak di hadapan Tuhan, agar supaya kita akan menikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di ayat yang ke-25 di sini dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti.
ayat yang ke-25 ini, bukankah ini juga menjadi jaminan bagi kita, orang yang percaya kepadanya dan orang yang mau berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang berkenan di hadapan Tuhan, langkah-langkahnya diatur oleh Tuhan, dan janjinya sekalipun orang percaya itu akan hidup di segala zaman, pemeliharaan Tuhan tetap nyata dan sempurna. Sekalipun di saat banyak pihak menjerit, di saat banyak pihak berteriak, meminta keadilan, meminta perhatian, tidak melakukan bagiannya sebagai warga masyarakat dengan baik, tetapi menuntut negara bertanggung jawab terhadap pergumulan-pergumulan yang dialami. Tetapi kepada orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan di sini, dari dia muda sampai sudah menjadi tua, dia tidak pernah melihat anak cucu meminta-minta roti. Artinya, sekalipun dia hidup di segala zaman, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita perlukan. Kita membutuhkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk Tuhan bisa hadir di segala keadaan hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk memberkati kita. Kita butuh Tuhan untuk membela kita ketika kita ada dalam masalah, dalam persoalan. Kita membutuhkan Tuhan supaya Tuhan di pihak kita ketika kita dalam pergumulan. Inilah yang kita butuhkan hari-hari ini. Inilah yang kita perlukan. Ini bukan hanya sekedar tawaran, tetapi inilah yang Tuhan sediakan bagi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yaitu untuk menikmati belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Mengapa kita harus menanggung kebinasaan? Mengapa kita harus hidup dalam kebinasaan? Padahal Tuhan merancangkan hal yang indah dalam kehidupan kita. Hanya dengan kita melakukan bagian kita, yaitu berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan, yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menikmati segala kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan minta ialah, mari kehidupan kita menyukakan hati Tuhan. Sekalipun kita ada di zaman, ada orang yang menghalalkan segala cara, tetapi kita tetap hidup berpedoman kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita untuk ada dalam pengembalaan dan hidup tergembalakan. Seharusnya kita bersyukur karena kita tidak mengolah pikiran kita dengan keras bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang diberkati. Jadi kita sebenarnya sangat bersyukur karena kita tidak mengolah pikiran kita sendiri, karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan memang tidak izinkan kita, karena Dia sudah atur kita untuk terima kemuliaan. Dia sudah atur kita untuk tetap ada dalam kedamaian, sukacita, sejahtera, menikmati berkat-berkat Tuhan. Cuma dengan satu syarat, yaitu berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di saat dunia sedang menuju kepada kebinasaan, di saat dunia sedang menuju kepada kehancuran karena keinginan-keinginan dosa yang ada di dalamnya, jaminan tetap ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak diizinkan Tuhan, atau kita tidak dibiarkan Tuhan untuk mengolah pikiran kita. Bagaimana kita mau bisa menikmati hidup di hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh kebahagiaan,
Yesus pernah berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lain-lain itu semua akan ditambahkan. Jadi dengan kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang lain-lain itu ditambahkan. Karena di sana firman Tuhan mengatakan bahwa dalam hal kekhawatiran, firman Tuhan berkata bahwa apa yang menjadi kekhawatiran oleh segala bangsa, oleh semua umat manusia, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan itu. Maka sebab itu di sini, ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun kita di tengah-tengah pandemi yang sedang mengamuk hari-hari ini, kita terus akan menikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan. Kita akan terus ada dalam keselamatannya Tuhan. Kita tidak dibiarkan kerja keras sendiri, tetapi apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Di saat kita menghadapi jalan buntu, Tuhan bukakan jalan bagi kita. Di saat kita menghadapi pintu yang tertutup, Tuhan sendirilah yang membukakan pintu itu untuk kita. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang sangat penting yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan itu. Karena dengan kita melakukan bagian kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang terasa berat, hal-hal yang penting, hal-hal yang mustahil sebenarnya untuk kita lakukan, itu menjadi bagian Tuhan untuk kita. Jadi sebenarnya betapa senangnya ketika kita hidup berkenan di depan Tuhan. Kita bisa hidup dalam kemudahan-kemudahan di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, di tengah-tengah dunia menghadapi pergumulan yang besar. Kita bisa menikmati yang namanya kemuliaan Tuhan. Saudara, jemaat yang mengikuti dari rumah dan saudara dimanapun berada mengikuti ibadah ini, mari kita terus membangun keberimanan kita di hadapan Tuhan. Imani bahwa dengan kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan kita mau hidup bukan menurut keinginan kita tetapi menurut keinginan Tuhan, di sanalah kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena dengan cara itu kita akan luput dari kebinasaan dunia ini. Di ayat yang ke-37, di Mazmur 37 ayat yang kedua, di sana dikatakan menceritakan tentang orang-orang yang tidak mau diatur, orang-orang yang hidup bebas menurut keinginan mereka, yang biasa menabrak segala aturan, melawan hukum, yang hidup suka-suka mereka sendiri, yang hidup untuk kesenangan mereka sendiri. Beda kalau orang yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kehidupannya bukan untuk kesenangannya sendiri, tapi kehidupannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang yang mau hidup untuk menyenangkan kehidupan mereka sendiri, kesenangan pribadi mereka, kita lihat di sini dikatakan ayat yang kedua pasal 37 ini, mereka dikatakan sebagai orang-orang fasik. Mengapa? Karena mereka tidak mau hidup sesuai firman Tuhan. Mereka tidak mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Itu adalah gambaran orang fasik, gambaran orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menganggap diri benar terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Inilah keadaan mereka, bahwa orang-orang yang fasik itu, mereka dikatakan mereka sebagai orang-orang yang jahat, yang selalu melakukan kecurangan, menghalalkan segala cara,
Ketika ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, mereka langsung kepanikan, luar biasa. Mengapa mereka panik? Mengapa mereka khawatir? Mengapa mereka cemas? Karena mereka hidup menurut keinginan mereka. Tetapi bedanya dengan orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu disebut sebagai bagian-bagiannya Tuhan. Di ayat yang ke-10 juga dikatakan di sini bahwa karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ini adalah gambaran orang-orang fasik. Ayat yang ke-20 juga di sana dikatakan, orang fasik, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, dan musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Hidup tidak mau digembalakan. Hidup tidak tergembalakan. Hidup menikmati kebebasan kehidupan mereka sendiri. Tidak mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maunya mengenalkan kekuatan sendiri. Maunya hidup mengenalkan pikiran sendiri. Pada akhirnya keindahan mereka, semarak mereka akan lenyap. Dikatakan mereka habis lenyap bagaikan asap. Jadi menghadapi dunia hari-hari ini, apalagi ketika kita memang sudah dipaksakan kita harus hidup dalam kehidupan di normal yang baru. Kalau kita hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita hidup mengandalkan pikiran kita sendiri, maka kita akan hanyut dan kita akan larut dan kita akan ada dalam kebinasaan, dan segala jerih lelah kita akan menjadi sia-sia karena segala apa yang kita raih, apa yang kita capai, segala apa yang kita hasilkan, semuanya itu akan berlalu. Tetapi tidak bagi orang yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita tidak hidup untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi kehidupan kita ini mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita tidak hidup menurut keinginan kita sendiri, tapi kita hidup menurut keinginan Tuhan. Langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan jaminannya, ketika kita hidup di segala zaman, ketika kita hidup di segala pandemi yang ada, firman Tuhan berkata bahwa semenjak masih muda sampai sudah menjadi tua, dia tidak pernah melihat anak cucu orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan meminta roti. Jadi di saat dunia sedang bergumul dengan segala tuntutan, dengan segala kebutuhan hidup, anak-anak Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita hanya melakukan bagian kita, maka selanjutnya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan untuk kita. Manakah yang kita mau pilih? Mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, mau mengolah pikiran kita sendiri dengan keras untuk bisa menikmati hidup hari-hari ini, ataukah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Namun yang harus kita perhatikan ialah kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menikmati segala kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Kita tidak hidup bukan untuk kita diri sendiri lagi, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Kita mau hidup terus untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Jadi kita hidup itu karena Tuhan yang mengaruniakan kehidupan.
kita bisa menikmati segala apa yang ada, segala prestasi, capaian, segala jerih lelah. Bukankah semuanya itu karena Tuhan yang memberkatinya untuk kita? Jadi mana yang kita mau pilih? Apakah kita mau mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mau berpikir keras sendiri? Ataukah kita mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan? Dengan melakukan bagian-bagian kita, maka Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Sebab itu, dimanapun saudara-saudara berada yang meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah bersama, ada dari hadirat Tuhan dan jemaat-jemaat yang mengikuti dari rumah, mari kita lakukan bagian-bagian kita. Berusahalah hidup berkenan sekalipun kita ada di dunia yang sedang menuju kepada kehancuran karena keinginan-keinginan dosa yang ada di dalamnya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetap semangat anak-anak Tuhan. Tetap semangat orang-orang percaya. Kita lakukan bagian-bagian kita. Kita akan lihat Tuhan berperkara dan beracara bagi kita. Apa yang mustahil bagi kita? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup karena kita. Dia sanggup untuk kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang mengikuti dari rumah dan dimanapun saudara berada, mari luangkan waktu. Siapkan hati kita. Izinkan Tuhan beracara dan berkarya. Bukankah kita punya pergumulan masing-masing? Bukankah kita punya masalah persoalan masing-masing? Bukankah kita menyadari kekuatan kita terbatas? Bukankah kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, dahsyat dan luar biasa? Haleluya, haleluya. Yang kita tahu, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu adalah tempat untuk kita lari, meminta perlindungan, meminta pertolongan. Karena Dia juru selamat kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
Sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Setelah kita dengar firman Tuhan, jemaat yang itu dari rumah dan dimanapun saudara berada, yang meluangkan waktu, yang membuka hati, yang percaya dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Begitu banyak persoalan yang dihadapi, terlalu berat pergumulan yang dihadapi. Ingat, kita punya Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia yang menjadikan hidup kita ini berarti, berharga. Bahkan Dia menjadikan hidup kita ini indah di hadapannya. Sebab itu, dengan kita berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena itu adalah bagian-bagian kita. Sekalipun kita ada dan menghadapi pergumulan yang besar, pergumulan yang berat, di sana kita akan menikmati yang namanya janji Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Bahkan apabila ia jatuh, Tuhan tidak biarkan dia untuk tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Bahkan ketika kita tetap masih hidup di pandemi ini, atau barangkali kita akan menghadapi pandemi lagi yang lain, janji Tuhan untuk segala zaman bagi setiap orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menyatakan pemeliharaan. Tuhan akan terus menyatakan pembelaan. Tuhan akan nyatakan terus pertolongan. Dan Tuhan akan nyatakan terus berkat-berkat Tuhan. Karena hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
kasih atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas perkenanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah menerima kami dan Engkau menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah menetapkan langkah-langkah hidup kami. Dan terima kasih Tuhan atas rancangan-Mu yang indah bagi kami. Rancangan-Mu bagi kami ialah hari depan, damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan syukur, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Tuhan sudah berkati kami dengan firman-Mu. Dimanapun umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, jemaat-jemaat yang mengikuti dari rumah, yang menghadapi pergumulan masing-masing, yang menghadapi pergumulan yang dialami oleh dunia ini, oleh bangsa kami, daerah kami. Kami percaya dengan kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan kami terus berusaha hidup bukan untuk kami lagi sendiri, tetapi untuk menyukakan hati Tuhan, kami akan terus melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kami akan menghadapi kemustahilan secara manusia, tetapi bagi Tuhan untuk kami tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu berkati umat-umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari rumah, dan berkati saudara-saudara dimanapun berada yang sudah meluangkan waktu, membuka hati bersama-sama dalam persekutuan ini, dalam hadirat Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawati, Engkau memberkati, Engkau membela, Engkau menolong, dan kemuliaan yang Engkau janjikan ya Tuhan, biar dialami oleh setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, kami percaya kami terus ada dalam keberkatan Tuhan. Dengan sukacita damai sejahtera kami telah melayani Engkau. Dan kami percaya jeri lelah kami ditilik Tuhan. Jeri lelah kami tidak sia-sia, tetapi semuanya diberkati oleh Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sempurnakanlah ibadah ini, biar semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri tamatkan ibadah kami, karena kami percaya Tuhan sudah berkati kami yang sudah beribadah kepada-Mu, sudah melayani Engkau. Dan kami percaya bangsa negara kami dalam pemulihan, dalam keberkatan Tuhan. Dan pemerintah kami, Tuhan tetap pakai dan berkati mereka. Tim medis, para relawan, Tuhan berkati mereka. Berkati pemerintah kami yang ada di pusat, yang ada di daerah, yang ada di kota, kabupaten, di pelosok dimanapun berada. Dengan keberkatan Tuhan dalam kehidupan kami, kami mendoakan dan memberkati bangsa negara kami. Dan kami akan akhiri tamatkan ibadah, karena kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebab itu terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, rukun persekutuan, penghiburan serta kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan kita jalani, sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Rahmat heran kaya bahagiku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetap semangat anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.